Halo, jumpa lagi masih bersama dengan Ibu ya, masih di channel yang sama di Indonesia Asik ya, mengupas bahasa Indonesia secara mudah, gampang dan tentunya asik ya. Oke, Ibu di video kali ini akan membahas materi yang baru ya. Jika di video sebelumnya Ibu membahas mengenai materi cerpen, nah kali ini Ibu akan membahas materi yang baru mengenai proposal ya. Mungkin proposal ini bukan hal yang baru ya untuk kalian dengar ya, karena yang namanya proposal ini sering ya kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, atau misalnya kalau kalian aktif ya di kegiatan OSIS ya, atau mungkin kegiatan di Karang Taruna di sekitar wilayah rumah kalian ya, tentunya pada saat sebelum pandemi ya, biasanya di saat sebelum pandemi seperti saat lalu ya, kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan OSIS atau misalnya ada kegiatan 17 Agustus biasanya akan mengajukan proposal ya, entah itu untuk izin, entah itu untuk pencarian dana, atau misalnya apa saja ya. Nah, proposal ini sering digunakan di dalam hal-hal yang seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya ya, supaya kalian bisa mengerti dan memahami proposal secara detail, oke, Ibu akan jelaskan mengenai proposal ya. Oke, yang pertama, proposal ini apa ya pengertiannya? Oke, pengertian dari proposal Ibu akan jelaskan. Proposal ini Ibu jelaskan secara umum saja dulu ya. Jadi proposal ini dibuat oleh penulis ya dengan maksud untuk menjelaskan rencana dan tujuan suatu kegiatan kepada para pembacanya, sehingga si pembaca ini bisa mendapatkan pemahaman tentang tujuan kegiatan tersebut secara lebih jelas dan detail ya. Jadi memang sengaja dibuat sebagai pedoman ya, untuk si pembacanya bisa tahu ini apa sih tujuannya. Nah, seperti itu. Jadi dengan adanya proposal maka diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca, sehingga si pembaca bisa mengerti maksud dan tujuan proposal tersebut. Oke, berikutnya, nah ini beberapa pengertian proposal menurut para ahli ya. Ibu ambil beberapa saja ya supaya tidak terlalu banyak ya. Menurut KBBI di tahun 2002, proposal ini adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja ya, perencanaan secara sistematis, matang, teliti yang dibuat oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian, baik peneliti di lapangan maupun penelitian di perpustakaan ya, seperti itu ya. Ini menurut dalam kamus ya. Lalu menurut Hasnun Anwar di dalam bukunya tahun 2004 halaman 73, bahwa proposal adalah rencana yang disusun untuk kegiatan tertentu ya. Berbeda halnya menurut Kelab ya, di dalam bukunya di tahun 2001 halaman 302, bahwa proposal adalah suatu saran atau permintaan kepada seseorang atau suatu badan untuk mengerjakan atau melakukan suatu pekerjaan ya. Nah, dari pengertian-pengertian itu ya, menurut ahli itu, nah Ibu akan ambil satu kesimpulan saja ya, bahwa pengertian dari proposal ya, secara kita sepakat bersama ya pengertian proposal ini ya. Pengertian proposal adalah sebuah rancangan kegiatan yang disusun secara rinci oleh seseorang atau sekelompok orang dalam bentuk ide, gagasan, atau pemikiran yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk bantuan dana, izin, ataupun persetujuan suatu kegiatan ya. Jadi seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa proposal ini memang tujuannya untuk memberikan informasi ya, ataupun ya tujuannya ini untuk mendapatkan sesuatu keinginan yang ingin dicapai ya. Nah, jadi membuat proposal pun tidak semudah kalian membuat sebuah tulisan ya, atau sebuah surat ya. Jadi proposal ini juga harus ada syarat-syarat ya. Syarat-syarat proposal ya, yang pertama ya, harus memiliki struktur maupun logika yang sangat jelas dan mudah dimengerti ya. Lalu syarat yang kedua, hasil dari kegiatan tersebut harus terstruktur. Syarat yang ketiga, rumusan jenis kegiatan yang dilakukan harus ditulis secara detail serta harus benar-benar dapat dikerjakan ya.
Lalu syarat yang terakhir, yang keempat, balik lagi, jika ada anggaran dana yang diperlukan, maka anggaran dana yang diperlukan harus realistis dengan kegiatan tersebut ya. Maksudnya jika misalnya ada kegiatan 17 Agustus misalnya membutuhkan dana sekitar misalnya 5 juta, maka perkiraan yang kalian buat sebagai anggaran dana ataupun yang kalian butuhkan ya sekitar 5 juta itu juga ya. Jangan misalnya kalian buat anggaran dananya misalnya 5 juta, kalian membutuhkan bantuan atau apa misalnya, perkiraan kegiatannya 5 juta tapi kalian buat di proposalnya misalnya 1 miliar ya, itu nggak realistis ya, nggak nyambung ya, benar-benar itu mah nggak nyampe dibaca ya, kayaknya nyampe di tangan aja udah langsung buang ya, karena seperti itu udah ngehayal, udah halu ya. Oke, Ibu akan jelaskan tujuan dari proposal ya. Jika pengertian proposal sudah jelas ya, syarat sebuah proposal sudah jelas, maka tentu tujuan sebuah proposal pun kalian harus tahu ya. Yang pertama, tujuannya adalah untuk mendapatkan bantuan dana ya, jika memang proposal yang ditujukan adalah proposal untuk mencari dana ya. Lalu berikutnya adalah untuk mendapatkan dukungan. Nah, jenis proposal yang seperti ini adalah proposal yang misalnya membutuhkan dukungan kegiatan ya. Misalnya kalau kalian buat acara di sekolah, maka kalian harus meminta dukungan misalnya dari beberapa tim atau misalnya beberapa orang yang atau beberapa kelompok orang yang memang kalian akan ajak kerjasama ya. Nah, berikutnya ada juga yang untuk mendapatkan perizinan ya. Nah, proposal yang seperti ini biasanya adalah proposal yang ditujukan kepada misalnya aparat pemerintah ya, atau aparat keamanan ya, atau orang yang berwenang ya. Misalnya saat kalian melakukan sebuah kegiatan, misalnya acara 17 Agustusan, kalian harus membuat surat izin dari misalnya polisi sekitar tempat kalian, ataupun misalnya RT, RW dan lain sebagainya, karena ya izin ini perlu jika kalian membuat sebuah kegiatan ya tidak ada izinnya, hello, langsung digerebek dan dibubarkan saat itu juga ya, dijamin gak akan aman ya. Jadi proposal itu ya tujuannya yang pertama tadi ya mendapatkan bantuan dana, yang kedua untuk mendapatkan dukungan, dan yang ketiga adalah untuk mendapatkan izin ya. Oke, pada umumnya proposal merupakan sebuah program atau rencana suatu kegiatan yang sifatnya hanya sebagai usulan saja. Dapat dikatakan juga proposal merupakan usulan yang tertulis ya, untuk melakukan suatu kegiatan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang ada hubungannya dengan kegiatan tersebut. Oke, jika tadi tujuan proposal sudah jelas ya, maka ini adalah fungsi dari proposal ya. Fungsi dari proposal ini yang pertama, untuk melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan kegiatan sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya, fungsi yang kedua ya, yang kedua dapat digunakan untuk mengajukan, mendirikan suatu usaha ya. Jadi jika ingin membuat sebuah perusahaan atau apa ya, bisa buat proposal ya. Lalu berikutnya fungsi yang ketiga ya, fungsi yang ketiga adalah dapat digunakan untuk mengajukan tender ya dari berbagai macam lembaga. Jadi ini fungsi proposal yang memang tujuannya adalah bekerja sama dengan pihak-pihak instansi terkait ya. Lalu berikutnya fungsi yang keempat itu dapat digunakan untuk mengadakan acara-acara kegiatan seperti acara perayaan, seminar, pelatihan, perlombaan, dan lain-lain ya, yang seperti Ibu bilang tadi, yang Ibu jelaskan bahwa proposal untuk kegiatan-kegiatan. Nah, ternyata tadi fungsi proposal tidak hanya sekedar kegiatan ya, ada beberapa fungsi yang sudah dijelaskan tadi. Oke, seperti apa sih proposal yang ditujukan untuk tender? Nah, ini nanti kita akan bahas ya, karena yang kita bahas adalah ciri-ciri proposal. Sama halnya seperti manusia punya ciri-ciri ya, proposal juga punya ciri-ciri ya. Ciri-ciri proposal yang pertama, proposal berisi ringkasan kegiatan atau penelitian yang akan dilakukan ya. Maka dari itu di dalam proposal akan ditemukan detail rencana yang akan dilaksanakan, seperti misalnya latar belakang, tujuan,
jadwal kegiatan, dan teknik pelaksanaannya. Oke, berikutnya ciri-ciri yang kedua ya, proposal dibuat dengan singkat, padat, jelas, dan tidak bertele-tele ya. Ya ini maksudnya supaya apa ya? Supaya donatur atau pihak yang dituju langsung paham tentang poin-poin penting ya yang ada dalam proposal kamu ya, seperti itu. Lalu berikutnya yang ketiga ya, ada pihak yang mengajukan proposal tentunya ya. Misalnya panitia kegiatan ya, atau peneliti, atau pelaku usaha yang bergantung pada jenis proposal tersebut ya. Oke, berikutnya yang keempat ya, ada pihak yang dituju ya, ada pihak yang dituju yaitu pihak yang memiliki otoritas perizinan, pihak sponsor atau donatur yang akan memberikan bantuan dana. Oke, berikutnya yang kelima ya, ciri yang kelima adalah biasanya menggunakan bahasa yang baku ya, tidak seperti cerpen atau novel yang sebelumnya Ibu jelaskan bahwa menggunakan bahasa yang tidak terlalu formal ya, jadi masih menggunakan bahasa yang ya sehari-hari. Nah, kalau dalam proposal ini harus menggunakan bahasa yang baku ya, yang baik dan benar ya. Lalu berikutnya ciri yang keenam ya, disusun secara sistematis dan memiliki struktur penulisan yang baku ya. Jadi sudah bahasanya baku, penulisannya pun harus baku ya. Jadi jelas ya bahwa proposal itu tidak main-main dan bukan berupa imajinasi ya, tapi memang terstruktur ya, memang dilakukan dengan detail ya, dengan benar-benar tanpa direka-reka ya, karena kalau direka-reka seperti dibilang tadi, dan dana yang direka-rekanya dana yang akan diinformasikan misalnya untuk sebuah acara perlombaan biasa 1 miliar kan kayaknya gak masuk akal ya, itu imajinasi halu ya. Oke, langsung lanjut aja, balik lagi ke berikutnya. Ciri yang ketujuh, terdapat gambaran dari suatu kegiatan secara umum ya. Jadi ada gambaran kegiatannya ya. Jadi kalau misalnya kamu mau buat proposal tentang perlombaan ya, berarti ada gambaran kegiatan yang akan disampaikan ya. Fungsinya agar pihak pembaca tahu gambaran utuh dari kegiatan yang akan dilaksanakan itu ya. Oke, berikutnya yang ke-8, mempunyai kekuatan yang bersifat persuasif ya. Apa sih pengertian persuasif ya? Persuasif itu seperti mengajak dan mempengaruhi ya. Jadi kalau fungsinya mempunyai kekuatan yang bersifat persuasif, maka jadi meyakinkan seseorang agar melakukan sesuatu yang diharapkan oleh pihak yang mengajukan pada waktu sekarang atau yang akan datang ya. Aduh, ini mulutnya belepotan ya. Oke, berikutnya yang ke-9 ya, yang terakhir, disusun sebelum merencana kerja ya pastinya ya, sehingga penerima dapat mengetahui gambaran secara keseluruhan dari kegiatan yang akan disetujuinya ya. Jadi itu adalah beberapa hal yang berhubungan dengan ciri-ciri proposal ya. Jadi ciri-ciri proposal itu ada 9 ya, jadi harus diingat supaya kalian paham ya bahwa proposal itu supaya bisa sukses, bisa berhasil ya, kamu harus tahu ciri-cirinya seperti apa. Oke, supaya tidak terlalu panjang ya videonya, kita sudahkan saja videonya dulu ya. Nanti kita lanjut lagi dalam video di sesi berikutnya ya. Supaya tidak terlalu bertele-tele ya, seperti proposal, tidak boleh bertele-tele. Oke, bye-bye, sampai ketemu lagi dan sampai jumpa di video berikutnya. Masih tetap di Indonesia Asik ya. Bye.